Banjir yang terjadi di beberapa kawasan di tanah air kita akhir-akhir ini bukan hanya disebut sebagai bencana alam saja, tetapi juga dapat disebut sebagai tradisi. Hal tersebut karena peristiwa banjir terjadi secara turun-temurun dan selalu berulang-ulang, layaknya sebuah tradisi. Tradisi banjir seperti ini biasa ditemui di beberapa wilayah, seperti ibu kota negara kita Jakarta, Bogor, dan kota-kota besar lainnya. Namun, bukan berarti di desa-desa atau kota-kota lainnya tidak ada tradisi banjir ini. Di beberapa wilayah di tanah air kita juga bisa saja menerima kiriman banjir dari hulu wilayah itu. Bencana alam banjir ini memang dinilai merugikan banyak pihak dengan jumlah kerugian yang tidak main-main. Orang selalu berpikir banjir dapat disebabkan karena adanya hujan deras saja. Padahal tidaklah demikian. Banyak penyebab terjadinya banjir yang justru akibat campur tangan dari manusia itu sendiri. Nah, kalau demikian, banjir yang sering terjadi di kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara akhir-akhir ini, apa pula penyebabnya? Serta apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya bencana alam banjir tersebut? Apakah ada solusi yang dapat menyelesaikan persoalan banjir di Rantau Prapat kota kita tercinta ini? Yuk, mari kita simak ulasan yang disampaikan mantan anggota DPRD Labuhan Batu dari fraksi Partai Bulan Bintang, Haji Syarifudin Tanjung, yang akrab disapa Pak Ucok Tanjung berikut ini. Sebenarnya kalau kita melihat geografis daripada kota Rantau Prapat, tidak memungkinkan adanya banjir karena aliran Sungai Bilah itu sangat jauh sampai ke badan jalan di Rantau Prapat, karena ketinggian dari air ke badan jalan ada sekitar 10 meter. Itu sangat tidak memungkinkan untuk terjadinya banjir. Bisa jadi karena tingginya curah hujan, seperti beberapa hari belakangan ini tinggi curah hujan sehingga air penuh di jalan dan memenuhi paret. Jadi tidak hanya menyapu sampah yang di jalan-jalan atau yang di mana, tetapi bagaimana kita sampah yang di pasar itu juga, yang di paret-paret itu harus kita bersihkan atau diangkut dari situ sehingga tidak menimbulkan banjir dan arus air yang di dalam paret bisa lancar. Kenapa terjadi banjir? Karena paret-paret yang ada di sekitar kota seperti jalan-jalan yang disebutkan tadi, itu paretnya tidak berfungsi untuk mengalirkan air secara cepat karena di sana banyak tumpukan sampah rumah tangga atau sampah-sampah dari mana, sehingga air terlambat mengalir dan menimbulkan banjir yang naik ke badan jalan. Nah, ini salah satu penyebab banjir dalam kota. Dan untuk itu barangkali perlu penanganan sampah yang lebih serius sehingga tidak menimbulkan banjir di dalam dalam kota Rantau Prapat ini. Jadi banjir di kota ini, di beberapa tempat ini bukan karena aliran sungai atau aliran air yang cukup naik ke kota Rantau Prapat, tidak, karena ketinggian hujan, karena sampah banyak di badan-badan jalan, masyarakat membuang sampah di badan-badan jalan. Ketika hujan deras datang, maka sampah ini masuk ke dalam paret penuh sehingga tidak bisa mengalirkan air, maka timbullah banjir. Nah, jadi perlu penanganan yang serius terhadap sampah di kota Rantau Prapat. Ketika hujan deras datang, sampah itu hanyut masuk ke dalam paret. Nah, masuk ke dalam paret, sehingga paret tumpah. Jadi ada beberapa rumah warga semalam halamannya tergenang, ya tidak pala tinggi tetapi sangat mengganggu kepada masyarakat, ya seperti di Jalan Nangka atau di mana-mana di gang-gang di Rantau Prapat ini, itu banyak sampah yang menyebabkan banjir. Untuk itu perlu penanganan sampah yang lebih serius. Jadi tidak hanya menyapu sampah yang di jalan-jalan atau yang di mana, tetapi bagaimana kita sampah yang di pasar itu juga, yang di paret-paret itu harus kita bersihkan atau diangkut dari situ sehingga tidak menimbulkan banjir dan arus air yang di dalam paret bisa lancar sehingga tidak timbul banjir. Kita malu di kota Rantau Prapat ini
sampah di mana-mana. Memang kalau kita lihat kesadaran masyarakat memang masih kurang. Nah, perlu terus menghimbau masyarakat untuk membuang sampah tidak sembarangan. Seperti kalau kita lihat di Ahmad Dahlan itu kebetulan kemarin hujan, saya melintas itu di Jalan Ahmad Dahlan dekat persimpangan A4 itu yang ada apotek di sana. Sampah menumpuk di pinggir jalan di dekat tiang listrik yang masuk ke gang, dulu kata orang gangnya Edi Silitonga. Nah, di sana itu sampah menumpuk. Ketika hujan deras datang, sampah itu hanyut masuk ke dalam paret. Nah, masuk ke dalam paret, sehingga paret tumpah. Jadi ada beberapa rumah warga semalam halamannya tergenang, ya tidak pala tinggi tetapi sangat mengganggu kepada masyarakat, ya seperti di Jalan Nangka atau di mana-mana di gang-gang di Rantau Perapat ini, itu banyak sampah yang menyebabkan banjir. Untuk itu perlu penanganan sampah yang lebih serius. Himbauan kepada masyarakat sudah banyak kita lakukan, sudah ada ancaman pidana, hukuman dengan perda segala macam, tetapi masyarakat juga tidak berubah. Nah, ini perlu terus ditingkatkan, dicari inovasi-inovasi yang lain untuk mengatasi persoalan sampah. Kepada petugas kebersihan juga jangan hanya menyapu sampah di jalan, tetapi perlu pembinaan daripada Dinas Lingkungan Hidup untuk sampah-sampah yang di parit juga harus diangkut secepatnya. Tidak menimbulkan banjir seperti beberapa hari hujan yang agak tinggi, memang agak tinggi curah hujannya belakangan ini, dan ini memang sangat mengganggu sehingga menimbulkan banjir di beberapa titik di Kota Rantau Perapat. Ketika hujan deras datang, sampah itu hanyut masuk ke dalam paret. Nah, masuk ke dalam paret, sehingga paret tumpah. Jadi ada beberapa rumah warga semalam halamannya tergenang, ya tidak pala tinggi tetapi sangat mengganggu kepada masyarakat, ya seperti di Jalan Nangka atau di mana-mana di gang-gang di Rantau Perapat ini, itu banyak sampah yang menyebabkan banjir. Untuk itu perlu penanganan sampah yang lebih serius. Jadi tidak hanya menyapu sampah yang di jalan-jalan atau yang di mana, tetapi bagaimana kita sampah yang di pasar itu juga, yang di paret-paret itu harus kita bersihkan atau diangkut dari situ, sehingga tidak menimbulkan banjir dan arus air yang di dalam paret bisa lancar sehingga tidak timbul banjir. Sebagai koreksi kami kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih serius demi keindahan dan kebersihan kota kita di Rantau Perapat ini, karena kota ini milik kita bersama.